Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Rifki, RIFQI, yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan bersama belajar ya, mengenai analisis hukum Newton pada sistem katrol. Nah, berbicara mengenai katrol, ya Sobat Belajar pasti sudah tahu ya, itu katrol itu salah satu dari pesawat sederhana. Ya, kita tahu bahwa bagaimana sih katrol itu dapat meringankan beban ya, sesuai dengan namanya pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu suatu alat yang dimanfaatkan, digunakan untuk mempermudah usaha manusia, mempermudah pekerjaan manusia dalam bentuk apapun. Misalkan kalau Sobat Belajar udah tahu tuas atau pengungkit ya, itu salah satu pesawat sederhana itu bisa mempermudah kita. Kemudian hidrolik ya, hidrolik juga bisa mempermudah manusia untuk mengangkat berat yang berat. Seperti apa? Seperti mobil misalnya. Nah, kalau di katrol seperti apa sih? Bagaimana ia bisa meringankan beban? Oke, kalau kita lihat dari gambarnya, kalau kita lihat dari bentuknya, katrol tuh seperti ini ya kurang lebih ya. So belajar mungkin kalau yang punya sumur gitu ya di rumah ya, ada sumur di rumah. Mungkin kalau belajar yang di luar kota mungkin masih ada yang menggunakan sumur. Kita tahu di sini ya, untuk mengangkat timbangan tali dengan embernya itu terhubung dengan katrol. Ya, tidak hanya di sumur, tapi kalau di tempat pekerjaan berat, kontraktor, kita juga sudah memanfaatkan katrol juga di sini. Nah, kenapa sih? Bagaimana sih katrol ini bisa meringankan beban? Oke, bebannya itu kalau di sumur itu misalnya ember berisi air. Tentunya secara fisika, secara logik ya, tentunya berat itu tidak akan berkurang ya maksudnya. Jadi beratnya tidak berkurang, tapi kenapa kita kalau menggunakan sistem katrol terasa lebih ringan ya? Itulah pemanfaatan yang ada di manusianya itu sendiri. Manusianya memanfaatkan sistem katrol ini karena katrol ini merubah arah gaya. Ya kalau kita lihat, kalau kita tidak menggunakan katrol ya, kita menarik air di sumur gitu misalnya ya. Menaik ember di sumur, ada airnya, kita tarik dengan ke arah ke atas ya. Ya, tapi kan akan lebih mudah kalau kita bisa menarik seperti ini. Ya, anggaplah aku kakinya miring ya, kalau bisa ngeliat kaki aku dia miring begini, lebih enak posisi kitanya lebih enak untuk menarik ember ini ya. Oleh karena itu, karena kita mendapatkan posisi yang lebih enak ya, maksudnya lebih pas, maka rasa lebih ringan untuk orang tersebut memanfaatkan katrol untuk menarik bebannya ya. Jadi secara matematisnya bebannya tidak berkurang, tetapi posisi untuk manusianya bisa memanfaatkan posisinya lebih enak untuk menarik beban di sumur ini ya. Jadi seperti itu ya Sobat Belajar. Nah, di episode kali ini kita akan fokus memperdalami secara fisikanya dan juga secara matematisnya seperti apa arah gaya yang bekerja di sistem katrol ini. Nah, Sobat Belajar jangan kemana-mana, tetap aja di sini. Siapkan alat tulis Sobat Belajar jika perlu mencatat, karena nanti ada poin-poin penting yang mungkin Sobat Belajar perlu mencatatnya. Oke, bersiap ya, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, sekarang kita masuk yuk ke materinya. Nah, di sini karena kita judulnya adalah analisis hukum Newton pada sistem katrol, maka kita tidak jauh-jauh dari hukum Newton ya. Babnya mungkin kalau Sobat Belajar di buku judulnya dinamika gerak partikel. Nah, sistem katrol ini merupakan salah satu penerapan dari hukum Newton. Jadi kita sudah punya bekal apa aja, kita sudah menguasai hukum Newton 1, 2, 3 ya, dan juga kita sudah menguasai jenis-jenis dari gaya. Jadi sudah harus kita kuasai, ini bekal kita ya untuk belajar di episode kali ini. Oke, jadi jenis gaya itu ada gaya berat, gaya normal, dan juga gaya gesek ya. Oke, sekarang kita coba lihat dari gerak pada sistem katrol itu ya. Jadi geraknya seperti apa? Kalau kita lihat dari gambarnya, kita lihat dulu analisisnya. Di sini tentu kalau misalkan ada dua benda ya, ada dua benda terhubung di tali yang melalui katrol. Ada berat 1 dan juga berat 2, W1, W2. Di sini misalkan dia geraknya ke atas untuk W1 dan untuk W2 dia geraknya ke bawah. Kalau kita lihat ya, jadi ke bawah ya. Jadi logiknya W2
lebih besar dari W1. Untuk kasus yang seperti ini ya, W2 lebih besar dari W1. Kalau dibalik nggak apa-apa. Tapi yang kita bahas ini kasusnya seperti ini. W2 lebih besar dari W1. Oleh karena itu, karena beban keduanya lebih besar, maka dia katrolnya bergeraknya ke sini ya. Kebayang ya. Oke, kita sudah tahu arah geraknya sekarang. Karena bagaimana kita menganalisis dari arah gayanya. Oke, kalau kita melihat dari arah gayanya, kita tidak akan jauh-jauh dengan hukum Newton. Kita analisis dulu arah gaya yang bekerja di sistem pertama ya. Ini yang satu yang ini. Yang pertama dulu. Kita lihat. Total gaya hukum Newton kedua ya. Total gaya yang bekerja sama dengan M1 dikali A. Oke. Kita tahu bahwa dia geraknya ke atas, ke sini. Berarti yang positif adalah tegangan talinya ya. T1-nya ya. Tegangan tali T1. W-nya yang ke bawah, dia melawan. Jadi dia W1-nya ke bawah, maka dikurang W1 ya, sama dengan M1 dikali A. Kemudian kita dapat tegangan talinya sama dengan W1 positif M1 kali A. Oke, itu untuk yang sistem yang pertama. Sekarang kita lihat untuk sistem yang kedua. Jadi kita lihat korelasinya seperti apa. Ini kita harus menganalisis dulu ya. Kalau sobat belajar mungkin sudah tahu rumus jadinya seperti apa ya, tidak mempersalahkan. Ini kita belajar cara menurunkannya. Kenapa? Untuk meningkatkan daya analisis kita. Karena di sistem kedua ini kita lihat yang benar yang kedua. Jadi yang kedua tetap sama, kita berdasarkan dengan hukum Newton kedua, di mana total gaya sama dengan M kali A. M-nya di sini karena kita fokusnya di benda kedua, jadi M-nya M2. Kemudian kita lihat tegangan talinya, karena dia ke atas ya, tegangan talinya yang ke atas. Oke, dan W2-nya yang ke bawah. Jadi kalau kita lihat arah geraknya, jadi arah geraknya seperti ini. Jadi W itu sesuai dengan arah geraknya. Jadi W2-nya ini yang di positif. Tetapi T-nya yang melawan arah gerak dari katrol ini. Jadi tegangannya yang terbalik. Bisa dipahami di sini ya. Oke. Kemudian untuk M2 ya sama ya. M2 kali A. Kalau kita sederhanakan, T2-nya sama dengan W1 dikurang M1 kali A. Kita lihat di sini tegangan talinya ya. Kita tahu tegangan talinya ini sama. Jadi dia talinya sama ya. Jadi bisa dikatakan tegangan talinya sama. Terus pakai warna yang berbeda, warna merah. T1 sama dengan T2 karena talinya sama. Idealnya. Jadi kita mengabaikan gaya gesek yang terjadi di tali dengan katrol, dan juga kita menganggap katrol itu ideal ya. Jadi kita tidak mempengaruhi apa yang terjadi di katrol, kita pengaruhi di gaya beratnya ini aja. T1 sama dengan T2. Oke. Kemudian kita masukin T1-nya. T1 di sini ada W1 ditambah M1 kali A sama dengan W2 dikurang M2 kali A. Karena kita satukan A-nya, jadi ini aku pindahin ke kiri ya. M-nya yang ada A-nya aku pindahin ke kiri, jadi M1 tambah M2 kali A sama dengan W-nya aku pindahin ke kanan, jadi W2 dikurang W1. Kita lihat di sini apa yang menarik di sini. A sama dengan W2 dikurang W1 per M1 tambah M2. Menarik sih. Ini yang menarik di sini. Kalau kita lihat di sini ya sobat belajar, kalau sobat belajar sadar bahwa kalau kita turunin ya, sigma F sama dengan M kali A ini secara keseluruhan, maka A itu sama dengan sigma F dibagi M. Nah, yang ini yang atas ini kan W itu kan gaya yang bekerja ya. Jadi ini adalah sigma F dibagi dengan M. M-nya adalah M total. M-nya adalah M total. Ya. Kalau sistemnya seperti ini ya, karena kita tadi jangan lupa syaratnya. Untuk syaratnya kasus ini, W2 kurang W1. W2 lebih besar dari W1. W2 lebih berat. Nah, akhirnya, ini aku kotakin ya. Ini yang biasanya sobat belajar lihat di buku-buku ya. Kalau kasusnya seperti ini. Nah,
Sedangkan sistem katrol itu tidak hanya bentuknya seperti ini aja. Ada yang misalkan satu berada di sini, yang satu lagi di sininya ada bidang datar gitu ya. Jadi selalu bisa lihat. Nanti kita ada contoh kasusnya seperti apa. Di sini aku mengajarkan sobat belajar gimana cara memerhatikan, menganalisis arah gaya yang bekerja di sini. Kita dapat seperti ini. Nah, kalau sobat belajar langsung melihat secara keseluruhan sistemnya, kita tahu bahwa W2 lebih besar dari W1, maka arah gaya yang bekerja adalah W2 kurang W1. Ya, sigma F sama dengan, kalau kita balik dari sini, kita langsung dari sini aja ya. Kita langsung dari tulisan hitam ini, maka total gaya yang bekerja ini W2 kurang W1, karena W2-nya lebih besar. Tapi kalau misalkan kebalik, W1-nya lebih besar, misalnya di kiri 5 kg, yang ini cuma 2. Kan nanti W yang di atas ini W1 dikurang W2. Nah, yang berubah-ubah, yang berbeda adalah yang atasnya aja, sesuai dengan kasus yang diminta dari soalnya ya. M-nya tetap massa total, karena di sini ada 2 massa yang berbeda di sini, jadi tetap bawahnya M1 dan M2. Oke, kenapa aku mengajarkan ini? Selain untuk menganalisis, kita juga tahu bagaimana mencari tegangan tali di katrol ini. Nah, kadang soal tidak di kasus-kasus tertentu, kita tidak hanya ingin tahu percepatan yang terjadi di sini berapa, gaya yang bekerja di sini berapa, tetapi kita pengen tahu ketangguhan dari tali itu sendiri. Maka kita tahu dari sini, kita sudah tahu mana untuk mencari tegangan talinya di sini, karena T1 sama dengan T2. Kalau kita tahu nih T1-nya ada di sini. Kalau kita sudah punya percepatan, kita tinggal masukkan aja nilai percepatan di sini ya. Kita dapat T1. Kita dapat tegangan talinya. Oke. Bisa dipahami ya, mudah kan? Oke. Jadi kalau misalkan ya pengen langsung cepat, bisa langsung pakai yang bawah ini ya. Total gaya yang bekerja sama dengan percepatan sama dengan total gaya yang bekerja dibagi dengan massa total. Ini total gaya yang bekerja ini yang perlu analisis sedikit dari gambar dan bisa kita hitungkan. Oke. Sekarang kita langsung coba aja yuk perhitungannya seperti apa. Kita masuk ke contoh soal. Ini ya tadi, ini perhitungan kita. Kita langsung ke contoh soal aja, supaya kita bisa langsung mengaplikasikannya ke kasus langsung ya. Di soal nomor 1 ini ada 2 benda. Ya, masih mirip sama yang tadi sudah kita turunkan. Sekarang kita coba dengan angka. Ada 2 benda bermassa 2 kg sama 3 kg ya. Ini W1, W2. W2-nya lebih besar. Jadi dia arah gerak katrolnya ke sini ya. Oke, kita sudah tahu arah geraknya. Diikat tali, kemudian ditautkan pada katrol yang massanya diabaikan. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, yang ditanya adalah gaya tegangan tali yang dialami sistem. Kayak gaya tegangan tali. Oke, untuk mencari gaya tegangan tali, kita tahu bahwa misalkan ini yang pertama, ini yang kedua, ini ada T1, dan juga di sini ada T2. Karena T1 sama dengan T2, jadi kita bisa cari salah satu sistemnya aja. Kalau kita fokus sama sistem yang satu ini misalkan, yang di kiri, yang 2 kg. T1 karena T1 yang ke atas, dikurang dengan W1, W-nya itu melawan arah geraknya. Jadi yang searah arah gerak itu kita anggap positif, yang melawan arah gerak dari katrolnya itu kita tuliskan negatif. Oke. T1 sama dengan M1 dikali A. Oke, apa yang belum kita ketahui di sini? Kita udah tahu W1, kita sudah tahu M1, tapi kita belum tahu A-nya. Jadi kita mencari A-nya dulu ya, seperti apa. Oke, untuk mencari nilai percepatan yang terjadi di sini, aku langsung aja kita melihat secara sistem keseluruhannya ya. Secara keseluruhan, kita tahu bahwa percepatan sama dengan total gaya yang bekerja dibagi massa M. Ini turunan dari hukum Newton kedua ya. Kemudian total gaya yang bekerja, karena W2-nya lebih besar, yang 3 kg, jadi dia gerak ke kanan, maka W2 dikurang W1 dibagi massa total, massa 1 tambah massa 2. W2-nya kita lihat 3, berarti 30, nah, gravitasinya 10 ya. Oke, 30 dikurang dengan 2 kg kali 10, jadi 20, dibagi dengan M1 tambah M2, jadi 2 tambah 3. Tahu 30 kurang 20, 10 ya. 10 dibagi dengan 5, maka percepatannya terjadi adalah 2 meter per second kuadrat. Sekarang kita mencari T-nya, tegangannya ya. T1 sama dengan dikurang W1 nya tadi yang 2 kg. 20 sama dengan M1-nya 2 dikali berapa tadi? 2 kali 2 ya.
Oke, jadi T1 sama dengan 4 ditambah 20 sama dengan 24 Newton. Oke, mudah kan ya? Jadi ada untungnya kita tadi menurunkan rumus yang kita memperhatikan satu sistem yang kiri dan juga yang kanan, kan bermanfaat juga ya. Jadi kalau yang biru ini aku melihatnya secara keseluruhan, kalau yang hijau ini aku lihat dari satu sistem aja yang aku lingkarin. Jadi kita fokusnya ini. Kalau sobat belajar ingin coba-coba pakai, aku pokoknya fokusnya di benda yang kedua deh. Gak apa-apa, nanti jawabannya tegangannya sama. Karena T1 sama dengan T2. Oke, gimana sobat belajar? Mudah kan ya? Ya nanti sobat belajar udah tahu langkahnya. Nanti sobat belajar jika ingin latihan tambahan bisa cari soal sendiri di buku ya. Oh ini cara kerjanya kayak gini. Kalau sobat belajar bingung bisa gambarkan arah gayanya. Coret-coret aja nggak apa-apa ya. Karena kadang kalau diimajinasikan doang, kadang lebih sulit. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah ini dia yang tadi aku bilang. Karena tidak selamanya sistem itu tadi seperti gambaran di soal nomor 1 ya. Kadang ada seperti ini. Unik-unik ya. Di sinilah fungsi daya analisis kita. Kita lihat di sini, kita baca dulu soalnya. Ada benda balok A bermasa 30, balok B bermasa 10 kg. Kemudian lantainya ini licin. Jadi di sini licin ya, nggak ada koefisien gesek. Jadi benda A ini tidak mengalami gaya gesek. Kemudian balok B mula-mula ditahan, kemudian dilepaskan sehingga bergerak turun. Oke, jika G-nya sekian, 10 meter per second kuadrat, maka percepatan sistem dan tegangan talinya berapa? Oke, kita tahu bahwa ada gaya tegangan tali di sini. Ini T1, juga ada T2 di sini ya. T1 sama dengan T2. Kita lihat arah gaya apa lagi yang bekerja. Oke, seandainya kalau ini kasar, maka dia harusnya ada gaya gesek sini ya. Tapi ini licin, jadi nggak ada gaya gesek. Oke. Kemudian gaya apa lagi yang bekerja? Hanya ini ya, hanya W-nya ini. WB. Hanya WB. Berat dari B-nya. Maka kita bisa mencari percepatannya. Gimana cara mencari percepatannya? Kita lihat, oh iya, tegangan talinya dulu. Kita pengen tahu tegangan talinya gimana. Kalau kita lihat dari sistem yang kedua deh, kayaknya sistem kedua lebih enak. Enggak ya? Oke, coba deh ya. Kalau kita fokus sama sistem yang pertama, maka sistem pertama hanya apa yang bekerja? Hanya T1 sama dengan M1 dikali A. Ini total gaya sama dengan F kali A ya, ini hukum Newton kedua ya. Total gaya yang bekerja, karena nggak ada gaya gesek, jadi yang bekerja di sistem A ini, aku tulis A jadi T A sama dengan A. Sama dengan MA kali A. Enggak deh. Aku tulis T1 aja ya. T1 M1 kali A. Yang satunya yang ini ya. Oke. Kalau sobat belajar pengen fokus yang T2 juga boleh, nanti aku iseng coba aja ya, membuktikan bahwa kalau kita fokus yang di sistem yang pertama atau yang kedua sama aja, kita dapat tegangan talinya. Karena kita cari dulu percepatannya, kita belum tahu percepatannya. Bagaimana mencarinya? Ya langsung A sama dengan total gaya yang bekerja dibagi dengan massa. Massanya adalah massa total. Kemudian percepatan gaya yang bekerja di sini apa aja? Hanya yang ke bawah aja. Oke, kalau kita lihat sistem keseluruhan, kita mengabaikan tegangan talinya. Karena kalau tadi kita udah turunkan, tegangan talinya udah hilang ya. Hanya apa? Hanya W-nya aja. Jadi W2 dibagi dengan massa total massa 1 tambah massa 2. Oke. Kemudian W2-nya tadi adalah, tadi balok B itu massanya 10 kg, jadi 100 ya. 10 kali 10 ya. 10 kali 10 100 dibagi dengan M1 tambah M2 berarti 30 tambah 10 sama dengan 100 dibagi 30 tambah 10 berarti 100 dibagi 40. Jadi kita dapat percepatannya 5/2 ya. Ya, kita dapat 5/2. Udah, tulis pakai pecahan tadi dulu, nggak apa-apa. Meter per second kuadrat. Sekarang
apa langkah kita selanjutnya? Kita sudah punya nilai A-nya, sekarang kita masukkan ke sini ya. T1 sama dengan M1 kali A. M1 nya 30. 30 dikali 5 per 2 sama dengan 30 bagi 2 15 kali 5 75 Newton ya. Oke, jadi tegangan talinya, percepatan sistemnya adalah segini, 5 per 2 meter per second atau 2,5 meter per second kuadrat. Tegangan talinya 75 Newton ya. Oke. Oh ya, tadi aku bilang kalau kita misalkan fokusnya sama sistem kedua, apakah tegangan talinya akan sama? Kita coba. Yang ini aku hapus ya. Kalau kita fokus sama yang sistem yang kedua, ini coba aja untuk membuktikan ya bahwa bisa digunakan juga. Berarti kalau yang sistem yang kedua, maka yang searah gerak katrolnya yang ke bawah, berarti W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. W2 nya berapa? 10 ya. 10 kali 10 berarti 100 kurang T2 sama dengan M2. M2 nya 10 kg. 10 dikali 5 per 2. 10 kali 10 bagi 2, 5 berarti 25. Jadi T2 nya 100 dikurang T2 sama dengan 25 ya. T2 sama dengan 100 kurang 25. 100 kurang 25 berapa? 75 ya. Oke, jadi sama ya yang aku tulis T2 sama T1 ya. Karena tegangan talinya sama, jadi kita bisa cari T1 atau T2 ya. 75 Newton dan ini 75 Newton, jadi sama. Sobat belajar lihat aja mau mana yang dipakai ya, itu terserah. Yang penting sobat belajar sudah mencari percepatannya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya ya sobat belajar. Jadi sudah dipaham ya. Good. Nah, kita masuk ke soal nomor 3. Oke. Sobat belajar lihat di sini, perhatikan sistemnya aneh lagi nih. Ini udah seperti di jurang, di sini ada bidang miring juga ya. Oke, jadi ya kita sudah menguasai untuk mempelajari ini, kita sudah menguasai gerak di bidang datar dan juga gerak di bidang miring. Ditambah kita ada katrol di sini. Jadi kita akan menggunakan semua ilmu yang ada di dinamika gerak partikel ya. Oke, sekarang kita coba, jangan takut. Ini soalnya aneh enggak, kita bisa menyelesaikannya kok. Tenang aja ya, kamu bisa. Ada dua buah balok di sini beratnya sama 50 Newton ya. Ini beratnya sama, dihubungkan dengan seutas tali melalui katrol. Kedua bidang mempunyai koefisien gesekan yang sama. Jadi di sini kasar. Kalau kasar berarti ada gaya menghambat. Ini berarti ada gaya gesek. Dan juga di sini ada gaya gesek. Kemudian lanjut, bila massa tali serta gesekan tali dengan katrol diabaikan, maka percepatan gerak balok adalah berapa? Yang ditanya adalah percepatan baloknya. Sekarang kita lihat. Oke, jadi kita lihat sini sistemnya ya. Yang membuat dia turun adalah bukan W doang karena dia bidang miring. Jadi ini W sin theta. Betul? Betul. Itu W sin theta. Kemudian untuk mencari gaya gesek, ini gampang ya. Ini gaya gesek. Berarti kalau gaya gesek ini berarti koefisien dikali netral lagi. Gaya normalnya ya. Nah, kalau di sini gaya normalnya kan ke sini ya. Gaya normalnya membentuk sudut ya. Kalau sudah belajar udah belajar bidang miring, jadi untuk F gesek yang ini, Fg-nya sama dengan mu dikali gaya normal. Gaya normalnya adalah W cos theta. Ya, karena dia sudah, jadi W-nya ini kita menganalisis lebih dalam. Ini W-nya ke bawah, sedangkan W yang lurus sama gaya normal, ini W, yang ini W cos theta. Ya, ini semua ilmu sudah kita pakai. Bidang miring ada, gaya gerak di bidang lurus juga ada. Oke, kita tahu bahwa yang ini ke atas ini adalah T ya, T1 ya. Ini sama aja kayak T2. T1 sama dengan T2. Oke, jadi
untuk mencari T1 ini, tegangan ini, maka kita bisa langsung cari dari gaya geseknya aja. Di benda kedua ini hanya yang sejajar sama arah gerak talinya ini hanya FG-nya aja. Jadi untuk mencari arah total gayanya, A-nya, A sama dengan total gaya yang bekerja dibagi dengan massa total. Nah, gaya yang bekerja ada W sin theta yang membuat benda ini turun ke bawah. W sin theta berarti dia positif ya. W sin theta. Kemudian dikurang gaya gesek, karena di sini ada 2 gaya gesek nih. Jadi Fg1, aku tulis saja Fg1 dikurang Fg2. Gaya gesek 1 dikurang dengan gaya gesek 2. Ini sama-sama dikurang karena dia sama-sama melawan arah gerak dari katrol. Paham sampai sini ya? Dibagi dengan massa total. Massa totalnya gampang ya, M1 tambah M2. Nilai A sama dengan, langsung aja sama dengan di sini ya. W sin theta kita masukin, W-nya tadi 50 Newton, jadi kita tulis 50 sin theta. Tetanya berapa di sini? Kita lihat di sini sama-sama 6 meter. Jadi kalau sisinya sama, berarti dia sudutnya 45 derajat ya. Itu saya belajar nanti pelajaran lagi di trigonometri. 45 derajat. Jadi sin theta, sin 45 derajat itu 1/2 ya. Dikurang Fg-nya tadi yang Fg1 yang ini, mu-nya berarti 0,2 dikali dengan W-nya 50 dikali dengan 1/2. Cos 45 derajat sama ya. Kemudian dikurang 0,2 dikali 50. Dibagi dengan M1 tambah M2. Nanti 5 tambah 5 ya. Ini berarti 5 tambah 5. Langsung 50 berarti 50/2 dikurang 0,2 kali 50 berarti langsung aja bedanya 10/2 dikurang 10/10. Jadi 10 semua ya, jadi dibagi 10 semua, jadi 5/2 dikurang 1/2 dikurang 1. Jadi percepatannya adalah 4/2 dikurang 1 atau 2/2 dikurang 1 meter per second kuadratnya. Jadi percepatan ini ya, ini akar sama min satunya nggak aku langsung tulis karena itu koma-komaan jadi susah ya. Jadi kayak gini aja jawaban akhirnya, 2/2 dikurang 1 meter per second kuadrat. Nah itu dia soal belajar. Kita sudah memasuki penghujung episode. Nah semoga bermanfaat ya daya analisisnya, semoga bersama sobat belajar. Jadi bisa mengakalkan semua sistem yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku Rifki. Tetap semangat sobat belajar, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!